Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Jadi kembali lagi bersama kami di Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini kami akan membahas terkait ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Diantaranya adalah olah nafas dalam karate. Untuk olah nafas sendiri sangat jarang dibahas ya. Jadi mungkin harapan kita ini bisa untuk memperluas pengetahuan bersama, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi para atlet ataupun rekan-rekan pelatih untuk metode ataupun teknis melatih di dojo. Jadi di video ini saya akan bahas untuk olah nafas dalam karate, cara pernapasan untuk sanchin dan tensu ya, berbeda dengan pernapasan dada yang biasanya kita lakukan. Kita bernapas dengan abdomen untuk kata. Pada pernapasan abdomen, diafragma naik dan turun dengan bebas dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kapasitas vital nafas akan meningkat secara langsung. Saat menghirup nafas, tekanan dalam abdomen bawah akan meningkat dan abdomen akan mengembang membentuk bundar. Kemudian diafragma akan naik dan otot-otot abdomen akan beristirahat. Secara cepat kita akan merasakan udara yang kita hirup diarahkan langsung ke titik dantian ya, pada abdomen bawah. Pada saat ini energi internal kita akan disimpan untuk dikeluarkan lagi. Saat membuang nafas, tekanan dalam abdomen bawah akan mengangkat dan abdomen akan berkontraksi. Kemudian diafragma akan turun ke bawah dan otot-otot abdomen akan memendek. Secara instan tampaknya aliran udara yang lain sedang diarahkan ke dantian. Pada saat ini energi yang tersimpan dapat dikeluarkan. Pemula dapat mengalami kesulitan untuk menguasai teknik pernapasan perut, tapi pada situasi ini akan lebih mudah bagi mereka untuk melatih pernapasan perut dengan berbaring santai di atas tempat tidur. Jadi merelaksasikan tubuh dengan mencoba merasakan jalannya pernapasan perut sekali lagi. Jadi cara bernapas yang sebenarnya harus disesuaikan dengan langkah atau ritme gerakan tubuh. Seperti beberapa master pernah mengatakan, membuang nafas itu penting, menghirup nafas itu kurang penting. Akibat dari kepentingan atau kekurang pentingan adalah perasaan alami yang ada pada tubuh kita, dan mereka adalah keluaran dari pernapasan yang diatur oleh pikiran kita. Prinsip dasar aplikasinya adalah menghirup nafas saat menyimpan energi, menarik tangan ke dalam, membuka lengan, dan meninggikan tubuh. Sedangkan untuk membuang nafas saat mengeluarkan energi, saat kita melepaskan pukulan atau mendorong tangan ke depan, menutup lengan dan merendahkan tubuh. Hal inilah yang disebut oleh beberapa master bahwa bernapas tergantung dengan pola-pola gerakan. Dalam praktik sanchin dan tensu, kita harus menarik nafas dengan hidung kita dan membuang nafas dengan mulut. Kita juga dapat membuang nafas melalui hidung, namun tidak boleh sekali-sekali menarik nafas itu dari mulut. Jadi nafas harus dibuat lebih lama dan lebih dalam dari biasanya. Irama nafas harus lambat, mantap, dan lancar untuk mencapai ketenangan dan kelembutan. Biasanya hal ini kita lakukan saat taiso ya. Jadi tetapi kita jangan sekali-kali menahan nafas kita secara tidak seharusnya dalam proses itu. Lebih lagi, dalam setiap siklus nafas selalu keluarkan seluruh udara yang ada dalam paru-paru kita dan masukkan udara segar seluruhnya. Setelah berlatih dalam waktu yang lama, kapasitas vital paru-paru kita akan menjadi lebih panjang. Jadi pada tahap ini gerakan kata yang dipertunjukkan akan menjadi lebih lancar, lembut, dan penuh dengan
fokus ya, penuh dengan jin. Artinya jin di sini adalah penghayatan mungkin ya. Sedangkan untuk kuda-kuda dan gerakan di saat kita melatih pernapasan itu adalah bisa kita gunakan dengan sanchin dachi ya. Nah, jadi kuda-kuda sanchin dan kuda-kuda utama yang diterapkan dalam sanchin atau tensu itu, jadi semakin kokoh kuda-kuda, semakin mudah bagi karateka untuk menciptakan jin melalui yi dan ki. Jadi saat berdiri dengan kuda-kuda sanchin dachi, tubuh lurus, lutut sedikit dibengkokkan, beban tubuh direndahkan dan dipusatkan, dan jari kaki mencengkram tanah seakan-akan mengakar di lantai. Tubuh bagian bawah harus menyediakan sokongan yang tepat dan kuat bagi tubuh bagian atas dengan mengkontraksikan otot-otot kaki yang selaras dengan gerakan tubuh bagian atas. Sebagai contoh, saat mempraktikkan Chu dan Suki, kita harus membayangkan bahwa kita melancarkan pukulan keras ke arah lawan. Dengan skenario tersebut, dalam pikiran, kuda-kuda akan bereaksi secara alami dengan mengkontraksikan otot-otot kaki dengan tujuan memberikan sokongan terhadap pukulan yang dilancarkan. Derajat kontraksi lebih tinggi pada kaki bagian belakang daripada kaki bagian depan, karena sokongan yang disediakan oleh kaki bagian belakang lebih efektif pada keadaan ini. Jadi jangan sekali-kali mengkontraksikan otot terlalu keras karena akan menyebabkan kuda-kuda menjadi keras dan kaku. Ini adalah cara yang benar untuk menggunakan yi dalam rangka menciptakan kontraksi otot yang benar dalam menggunakan teknik. Untuk pemula dapat melatih kuda-kuda mereka dengan berdiri di hadapan dinding menggunakan kuda-kuda sanchin dachi, meletakkan tangan mereka pada dinding dan mendorong dinding dengan lembut. Dengan melakukan ini mereka seharusnya bisa merasakan sokongan yang muncul dari kaki dan derajat kontraksi otot yang berbeda kaki bagian belakang. Selama melakukan latihan ini, tubuh harus dibebankan di tengah. Jadi rileks dan tetap dalam garis vertikal dengan tanah. Jangan pernah mencoba memiringkan tubuh ke depan untuk mengimbangi kekuatan dorongan. Saat bergerak dengan sanchin dachi, gerakan harus cepat dan stabil. Sementara kepala harus dipertahankan bergerak dalam bidang tingkatan level plan. Dalam pergerakan ke depan, berat tubuh harus dipindahkan secara berangsur ke kaki bagian depan terlebih dahulu. Kemudian kaki bagian belakang mengikuti dengan bergerak lembut ke depan sepanjang lajur oval, sementara kaki ditahan sedekat mungkin dengan tanah. Akhirnya tempatkan seluruh berat tubuh pada pusat tengah-tengah kaki. Perubahan penempatan berat tubuh pada gerakan kuda-kuda adalah sesuatu yang disebut oleh beberapa master sebagai mendiskriminasikan yang penting dengan yang kurang penting. Kelancaran dan keberlanjutan adalah dua elemen kunci dari gerakan kuda-kuda. Teori gerakan maju ke depan ini juga diterapkan pada gerakan mundur ke belakang dan berbalik. Sedangkan sikap tubuh dan teknik bagian atas tubuh, dalam praktek sanchin dan tensu kita harus menjaga posisi kepala dalam keadaan lurus dan melemaskan bahu dan siku. Dengan bantuan konsentrasi yi dan aliran ki, kita harus dapat menyelaraskan gerakan tubuh kita dengan pernapasan perut secara tepat. Kita harus mengontrol otot lengan dan tangan dan membiarkannya bergerak lembut dan lancar sepanjang alur yang tepat. Jangan pernah memaksakan diri yang tidak semestinya dengan mengangkat otot kita dalam rangka meningkatkan kekuatan tubuh secara berlebihan, karena akan berakibat tubuh menjadi bergetar di luar keinginan. Sebagai tambahan, seluruh gerakan harus dimulai dan diakhiri secara berangsur-angsur. Kecepatan gerakan harus seragam dan garis pergerakan harus lancar. Pergerakan tubuh dalam gerak lambat memberikan lebih banyak waktu bagi karateka untuk memperhatikan detail bahkan sekecil apapun.
Kemudian kuda-kuda akan menjadi lebih kokoh, gerakan akan menjadi lebih stabil, dan kepekaan koordinasi akan meningkat. Dipasangkan dengan latihan Yi dan Qi, bahkan serabut otot terkecuali pun akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, Yin akan tercipta secara berangsur-angsur. Setelah latihan secara teratur dalam waktu yang lama, kita dapat menggunakan penggunaan energi vital yang dikembangkan dari Sanchin tadi untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat, lebih dalam, baik dalam gerakan teknik karate, gerakan yang cepat maupun saat lambat. Jadi demikian ulasan untuk di video kita kali ini terkait masalah teknis pernapasan. Akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya ya. Akan kita coba bahas kembali, nanti kita lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu channel ini agar bisa terus update untuk video yang akan kami share di channel ini di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa teman-teman bisa share ke teman-teman atau di dojo untuk tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan ataupun anak-anak didiknya. Sekian, terima kasih, tetap semangat latihan. Salam karate, os.